Lovers, ketemu lagi di Kami Pets Info bareng Meli. Dan sekarang kita lagi ada di Kedonganan Vet. Unyu banget ya tempatnya, apalagi tadi aduh banyak lagi. Tapi hari ini yang mau dibahas bukan hanya unyu-unyu aja, tapi seputar exotic pets. Apakah itu kira-kira susah diurus dan apa aja sih? Nah ya udah, nanti Mbak Meli bakal ngobrol sama beberapa dokter, bukan hanya satu. Jadi ikutin terus. Aduh, pokoknya hari ini nih Kedonganan Vet ini luar biasa. Gue udah jalan-jalan sampai ujung. Liatin nanti ya. Tetap di Kami Pets pokoknya. Janjinya kan Meli dari Kedonganan Vet. Dan Kedonganan Vet ini Meli langsung akan bertanya dengan beberapa dokter. Nggak nanggung-nanggung, 3 dokternya loh Meli langsung tanyain ya. Nah yang pertama ada Dokter Yus. Hai Dokter Yus, apa kabar? Ya, kabar baik, sehat. Sehat ya, senang semua. Dokter Titin, apa kabar? Kabar baik, sehat. Sehat. Dokter Satria yang kita gangguin terus ya, dia baru datang loh. Apa kabar dok? Baik, sehat. Nah, oke, agak teriak sedikit nggak apa-apa ya. Bertiga ini, Meli akan nanya dengan masing-masing dokter. Nanti tenang aja, pokoknya infonya pasti akan berguna. Salah satunya yang kita mau bahas pertama adalah seputar exotic pet. Nah, Dokter Yus, pengen tahu deh, exotic pets tuh banyak loh tadi orang bilang exotic pets tuh apa aja ya, dan susah nggak sih diurus sebenarnya exotic pets? Oh iya, saya perkenalkan dulu Ya. ya di Kedonganan Veterinary Agent. Di Kedonganan Veterinary kita memang menangani berbagai macam hewan. Dan hewan yang kita tangani itu mulai dari hewan kesayangan disebut dengan hewan kecil yang lebih umum dikenal dengan anjing dan kucing. Kemudian juga ada hewan ternak, ada sapi, babi, dan memang salah satunya yang kita tangani adalah yang disebut dengan hewan eksotik. Cuman hewan eksotik di sini bukan main daripada apa yang kita tangani di Kedonganan Veterinary. Tetapi kita memiliki satu kolaborasi terutama untuk hewan-hewan akuatik seperti penyu dan mamalia laut yang memang kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah dan juga yayasan yang peduli terhadap keberlangsungan hidupnya. Dan dari sanalah kami kadang-kadang juga mendapat reference untuk mengobati hewan-hewan yang dalam tanda kutip tidak umum atau disebut dengan eksotik. Eksotik sendiri dia ada yang di darat dan ada yang di laut. Ada yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Nah, ini beda-beda. Jadi sehingga kalau bisa dibilang ngurusnya ya sangat ada perbedaan daripada anjing, kucing atau sapi atau babi itu. Sangat ada perbedaan bagaimana merawatnya. Karena perbedaan sudut pandang dari owner itu sendiri. Oke, itu dia. Dan tadi kalau nggak salah gini, biasa tuh penyakit umum apa untuk yang exotic pet kita ngomongin ya, baik yang darat dan juga laut. Dan tadi kalau nggak salah Meli sempat lihat tuh Pet Lovers, Dokter Yus ada satu ngobatin ikan-ikan. Yang tadi Meli sampai lihat, Meli baru lihat tuh ya, dikasih biar sulfuran segala macam ya, agak aneh juga. Baru ini Meli lihat gitu ikan dirawat tuh gimana sih penyakit umum? Apakah itu salah satu dari penyakit umum dari exotic pets? Ya, salah satu yang sering disebut exotic pet itu salah satunya dari akuatik, itu ikan hias atau ikan kesayangan. Jadi perbedaannya ada ikan konsumsi dan ikan yang disayang. Ketika dia masuk hewan kesayangan, dia sering disebut hewan eksotik. Salah satunya ikan yang tadi ya. Kalau dia musim hujan seperti ini memang penyakit tersebut sangat umum. Sering disebut kalau orang lihat dari jauh sirip merah atau dibilang penyakit kutu ikan kalau bisa dilihat ikannya jalan-jalan. Ya dan ini sangat umum kalau pada musim-musim peralihan musim seperti ini. Oke, tuh ternyata ikan juga bisa loh ya. Berarti tadi kami sempat lihat juga ada kura-kura ya? Ada kura-kura juga. Itu penyakit umumnya biasanya apa tuh kamennya? Yang sering sini tuh karena trauma sih, karena kalau dia dirawat dengan baik, tempatnya bagus, kering, sesuai dengan tatanan hidupnya, paling seringan karena benturan, karena tergigit oleh hewan lain. Cuman kalau seringkali karena manajemen perawatan yang tidak baik ini yang menyebabkan hewan tersebut punya penyakit. Kalau kura-kura dari ujung hidung sampai ujung ekor pun ada penyakitnya. Nah, Dokter Titin pengen tahu kan dari tadi bilang bahwa Kedonganan Vet ini memang banyak ya menangani dari sampai hewan ternak pun dan lain-lain. Tapi gini, pentingnya untuk mereka yang namanya medical check up itu untuk para hewan, baik kita berbicara biasa dan pun eksotik, itu gimana sih, Dok? Oke, jadi pentingnya untuk medical check up itu tuh cukup penting sebenarnya. Apalagi kalau misalnya hewan
small animal itu tuh penting sekali karena untuk tahu early kesehatannya, ataupun kalau misalnya ada penyakit kita bisa lebih tahu lebih cepat dan lebih cepat juga ditanganinnya. Oke. Gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Itu salah satunya. Oke. Ini mungkin terakhir Meli pengen tahu, ada nggak sih penyakit yang memang bisa mematikan untuk memang salah satunya karena memang Meli lagi bahas exotic pet ya. Ada nggak penyakit yang benar-benar ibaratnya ya bahayalah harus ditangani atau jangan dianggap enteng gitu? Apa kira-kira Dokter Satria? Jadi pada prinsipnya sih semua penyakit itu sangat berbahaya ya untuk hewan eksotik maupun yang tidak non eksotik gitu. Jadi bahkan untuk penyakit-penyakit defisiensi mineral yang dia kekurangan vitamin atau mineral itu pun pada hewan eksotik itu sangat berbahaya. Karena dia akan mengganggu kerja metabolisme tubuhnya. Dan memang sebagian besar atau beberapa hewan eksotik itu bergantung kepada alam. Misalnya perlu sinar matahari, perlu air itu untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi sebenarnya sih kita kalau bilang memang terutama kasus-kasus yang kita tangani sih sementara ini memang lebih banyak ke masalah parasit ataupun misalnya traumatik. Jadi di Bali ini pet ownernya tidak hanya dia memelihara exotic animal, tapi di samping exotic animal mereka biasanya punya hewan kesayangan, jadi seperti anjing, kucing. Nah kadang-kadang ada bentrok lah antara hewan-hewan ini yang akhirnya mengancam nyawa si hewan eksotiknya gitu ya. Tuh ternyata apalagi di Bali ini ya, tuh ternyata banyak yang memang harus dipertimbangkan. Berarti lepas dari semua menurut Meli harus nih ajak pet lovers ya Dokter Yus ya, maksudnya jangan juga nunggu sakit, bener gak? Jadi pada intinya prinsip kesehatan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan bagaimana karena hewan-hewan kita tidak bisa bicara, tentu sebagai keluarganya, sebagai pemiliknya, sebagai partnernya, sebagai soulmate-nya kadang-kadang ya harus harus memahami behavior normalnya dan behavior tidak normalnya. Dan seperti Dokter Titin sampaikan, kalau memang kesulitan kita sebaiknya lakukan check up rutin. Pada beberapa hewan berbeda-beda waktu check up rutinnya. Sebaiknya dikonsulkan ke dokternya hewannya apa, check up rutinnya apa dan fokus check up-nya apa. Itu akan sangat berbeda pada masing-masing hewan. Berarti benar. Jadi kata Dokter Yus ya, kata Dokter Titin, kata Dokter Satria, jangan tunggu sakit. Makanya mulai pokoknya konsultasi di Kedonganan Vet karena kita lagi ada promo sebesar Rp70.000. Nanti ada pokoknya ya, ditunjukin sama Odi. Silakan follow Instagram kita Kami Pets. Oh, jadi ini langsung yang emergency, ini ruang operasi. Lebih besar ya, anjing juga kan. Jadi pertama kali pokoknya dicek itu anjing sama kucing di dua ruangan ini ya. Nah kemudian kalau misalnya terdiagnosa penyakit menular, dia harus tidak boleh ke sana, harus ke sini. Oke. Wow. Lagi kosong. Oke. Aduh. Semuanya tuh nembus ke belakang ya Dok ya, bagus ya. Nembus. Di sini yang kita pajang kan sesuai dengan skill. Jadi penghargaan kita ada 2, yang veteriner dan non veteriner. Kalau yang veteriner memang kita pajang di sini. Misalnya kita sekolah, kursus atau menjadi pembicara. Oh, pembicara juga ya. Kalau kursusnya yang paling sering kita ikuti adalah namanya ESAF Apa itu, Dok? European School for Advanced Veterinary Studies. Jadi kurikulumnya Eropa, tapi kegiatannya diadakan di Indonesia. Sama di luar negeri juga ada. Tapi masih di region Asia. Masih region Asia. Di Asia ya. Dan inilah sertifikat-sertifikatnya. Iya. Jadi berarti hampir semua dokter-dokter yang sudah di sini sudah tersertifikasi jelas lah ya. Iya, Dan pengalamannya sudah kemana-mana juga untuk mengikuti seminar atau jadi pembicara. Iya, ini kan tiap
setahun 3-4 kali untuk jadi peserta. Paling kita masih belum terlalu banyak pengalaman, artinya dalam sebagai pembicara paling setahun sekali aja. Tuh. Ya. Luar biasa. Ada namanya oral presenter itu pembicara ada artinya. Oke, oral. Ya. Oke. Kalau yang lain kita ikut aja, Ya. ikut sebagai peserta Peserta seminar. participation ya Ya. pokoknya. Oke, dokter.